kasih yang ada di rumah-rumah. Sungguh sukacita yang luar biasa bagi kita semua. Kita dapat berjumpa kembali di ibadah dan doa puasa secara online. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama, meraih hadirat Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan akan melawat setiap rumah-rumah yang ada di Kota Padang ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, kami berharap pada pagi hari ini kita sama-sama sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Dan kita percaya dalam doa dan puasa ini kita akan mendapatkan jawaban Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kembali kami datang umat-umat-Mu, kami yang ada di rumah-rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akan memulai ibadah doa puasa kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan melawat kami, menjamah kami, dan memberikan jawaban bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang
God
menyatakan kasih-Mu bagi kami melalui ibadah doa puasa. Terima kasih ya Tuhan, semua kebaikan-kebaikan dari Tuhan yang bisa kami kejar dalam hidup kami. Dan sampai hari ini pun juga kami terhubung dengan Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sendiri mau menyampaikan apa yang menjadi petunjuk, arahan yang bisa kami terima. Tuhan, berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini, dan mohonkan urapan-Mu yang baru menyertai hamba, dan juga urapi kami semua, baik kami yang melayani maupun yang ada di rumah-rumah, di jalan barangkali. Tuhan urapi ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Kami siapkan hati kami untuk masuk di dalam tuntunan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Seluruh pesan-pesan Tuhan ini, dan kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun Anda berada. Shalom. Hari ini merupakan hari di mana kita bisa berjumpa lagi dengan Tuhan dan juga alami pertemuan dengan sesama kita. Walaupun saudara ada di mana, di rumah ataupun di jalan, di mana kita sudah bisa terhubung dengan online, dan kita percaya saluran ini akan membawa manfaat bagi kita semuanya untuk bisa menikmati kasih Tuhan yang Tuhan memberikan bagi kita semuanya, saudara. Nah, saudara, di dalam perenungan saya dalam minggu-minggu ini, saudara, saya mendapatkan bahwa Tuhan sebenarnya sedang mengajar kita bagaimana sikap kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika Tuhan ada bersama dengan kita, dan apa sikap yang Tuhan mau ajarkan kepada kita di hari ini. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10, saudara. Lukas pasal yang ke-10. Saya akan ajak kita untuk baca satu ayat dulu. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-42. Lukas 10 ayat ke-42. Dan Bapak Ibu Saudara yang punya Alkitab ataupun yang ada di manapun, gadget-gadget saudara yang bisa melihat tayangan firman ataupun bisa dilihat dari tayangan daripada monitor, ya. Saya mengajak kita membaca bersama-sama satu ayat ini, saudara, ya. Sudah dapat? Ayo kita antusias ya. 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudaraku, kalau dalam cerita ini beberapa hari yang lalu saya menyampaikan tentang keberadaan Tuhan di rumah dua orang bersaudara, yaitu Marta dan Maria. Dan sampai hari ini pun juga saya percaya hati saudara yang ada pada saat ini juga sedang mengajak Tuhan untuk hadir di rumah-rumah kita, saudara. Tetapi dalam pelajaran ini kita mendapatkan bahwa ada sikap yang bisa terlihat ketika Tuhan ada, tetapi sikap daripada pribadi-pribadi yang ada di rumah itu ternyata bisa menjadikan pelajaran bagi kita, saudara. Nah, apa sikap hatinya itu, saudaraku? Dikatakan bahwa dari ada dua orang bersaudara ini, mereka memiliki cara pelayanan yang berbeda ketika Tuhan ada di rumah mereka. Tetapi dalam cerita ini dikatakan bahwa Maria ternyata telah memilih bagian yang terbaik
yang tidak akan diambil daripadanya. Di dalam kehidupan kita ini, saudaraku, ada bagian-bagian yang bisa kita pilih. Apakah saudara mau sekedar memilih yang biasa, atau saudara mau memilih yang baik, atau mau ambil yang terbaik? Dan pilihan itu ada pada kita, saudara. Dan kenapa Tuhan mengatakan cerita ini kepada kita, bahwa Maria itu ternyata bisa loh memilih bagian yang terbaik, ya. Nah, apa sikap yang diperlihatkan oleh Maria ketika Tuhan ada di rumah itu, saudara? Kalau saudara membaca bagian cerita yang di atasnya, saudara akan menemukan bahwa Maria itu mengambil sikap untuk duduk dekat kaki Tuhan. Dan bukan itu saja, terus-menerus mendengarkan perkataan yang Tuhan sampaikan pada waktu itu, pada momen itu, saudara. Saya percaya ini merupakan satu sikap yang mendapatkan penilaian dari Tuhan. Hari ini, berapa banyak antara kita yang tahu bahwa Tuhan ada di antara kita? Tetapi persoalan berikutnya, bagaimana dengan sikap kita? Maria dikatakan dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-perkataan firman. Artinya begini, bahwa Maria fokus. Hari ini ada kemungkinan saudara beribadah, saudara dengarkan, tapi barangkali fokusnya bisa lari. Saudara, mata saudara sedang menatap kamera barangkali atau gadget saudara, tapi barangkali pikiran saudara sedang melayang ke dapur. Atau barangkali mata saudara sedang melihat tayangan ini, tetapi mungkin pikiran saudara lagi terbawa di urusan pekerjaan saudara. Atau barangkali ketika saudara sedang melihat tayangan ini juga, saudara gagal fokus karena di pikiran saudara berseliweran, berkecamuk masalah, persoalan yang bertubi-tubi sedang menimpa kita barangkali, saudara. Dan hari ini Maria dinilai oleh Tuhan di antara aktivitas yang bisa terjadi di rumah itu, bahwa Maria telah memilih yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Berapa banyak antara saudara yang mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku mau dinilai oleh Tuhan bahwa aku telah mendapatkan pilihan yang terbaik. Ketika Engkau ada dalam rumahku, Engkau ada bersama dengan aku tidak mau kehilangan fokus untuk tetap mendapatkan yang terbaik itu. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Nah, saudaraku, ini sama sebetulnya dengan satu keinginan daripada seorang pribadi yang dikenal Tuhan sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, namanya Daud. Daud ini menulis di dalam Mazmur 27, saudara. Ya, saya mau ajak saudara lagi melihat Mazmur 27. Mazmur 27, ya. Kalau saudara membaca seluruh cerita ini, saudara bisa menemukan tentang ketakutan, kegelisahan, atau ancaman yang sedang dihadapi oleh yang namanya Daud ini. Tetapi di dalam ayat yang keempatnya, Daud menulis begitu indahnya. Kita bisa baca sama-sama yuk, ya. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara, selagi kita hidup ini kan sementara, saudara. Ya. Tetapi tadi Maria mengambil kesempatan yang terbaik ketika Tuhan ada dalam kehidupan sementara ketika dia ada di dunia ini. Tetapi Daud mengatakan lebih lagi, dikatakan begini, kalau bisa Tuhan, seumur hidupku izinkan aku menikmati Engkau di dalam hadirat-Mu.
Dan kita juga percaya kalau hari ini pun juga berapa banyak di antara saudara, kita tahu dunia ini sementara, batas usia kita sementara. Tapi mari kita mau minta sama Tuhan, kalau kami bisa ada sampai hari ini Tuhan, izinkan dalam hidup kami ini kami bisa menikmati Engkau ya Tuhan. Ayo sama-sama katakan. Tuhan hadir bersama dengan kita, saudara. Saudara yang saudara ingat begini, ketika Tuhan hadir, maka sebetulnya banyak hal yang bisa terjadi atas hidup kita. Bahwa kita bisa alami yang namanya perubahan dalam hadirat Tuhan. Dan bukan itu saja, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan yang Tuhan bisa sampaikan kepada kita secara pribadi terhadap apa saja yang perlu kita taati dan kita ikuti, saudara. Nah, hari ini saudara, mari kita yang ada di tempat ini, saya percaya Tuhan yang telah hadir bersama-sama dengan kita, baik itu ada di rumah, dalam pekerjaan saudara. Dan mari kita mau lihat apa saja yang terjadi ketika kita mau duduk dekat dengan Tuhan dan terus mendengarkan Dia, saudara. Maka di mata Tuhan, kita adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin, saudara. Oh, saya bersyukur kalau Tuhan ngomong sama saya, Johan, kamu adalah orang yang dekat dengan aku. Dan kita juga bersyukur, saudara yang ada di rumah-rumah, ayo, nama saudara apa? Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau. Ayo, sebut nama saudara masing-masing. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, kita mau dekat dengan Tuhan. Amin. Dan seperti tadi nyanyian pujian mengatakan, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, saudara. Oh, luar biasa, saudara. Nah, saudaraku, mari kita lihat apa yang terjadi ketika predikat dekat dengan Tuhan itu kita alami, saudara. Saya mau mengajak lagi kita membaca ada 3 ayat sebagai ayat yang terakhir, saudara. Mazmur 91. Nah, ini kan ayat yang sering kita baca setiap hari, saudara, ya. Mazmur 91. Ya. Ini ayat ini dari ayat ke-14 sampai ayat yang ke-16.
ayat ke-14 sampai ayat yang ke-16 ya. Ya, kalau sudah dapat kita baca sekali lagi sama-sama ya. Saya akan bacakan ayat ke-14, saudara nanti baca 15, nanti kita bareng ayat 16. Oke? Ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Orang yang dekat dengan Tuhan hatinya melekat kepada Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat ke-15 saudara. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat ke-16 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudaraku, kekuatan saudara untuk mendengar Tuhan itu menyebabkan hati saudara melekat kepada Tuhan. Kekuatan saudara untuk mendengarkan Tuhan itu mungkin seolah-olah itu pasif. Karena kenyataannya kita sebagai orang percaya dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita sering memberikan penilaian begini, orang yang aktif itu seolah-olah lebih baik, lebih unggul, lebih hebat. Seperti yang Marta ketika di rumah itu kan, Marta seolah-olah memaksa Tuhan untuk memberikan penilaian. Ketika Maria duduk tenang dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan terus-menerus, Marta sibuk. Dan akibatnya, di balik aktivitas itu ada penilaian yang terjadi dalam diri Marta. Dia mengajak Tuhan untuk juga memberikan penilaian yang sama. Hari ini kita sedang belajar parts atau bagian yang terbaik yang Tuhan mau berikan kepada kita itu apa? Adalah kekuatan untuk mendengar. Yang setuju dan percaya katakan amin saudara. Karena saya percaya jaminan Tuhan begitu. Ketika saudara kuat mendengar Tuhan, iman saudara pasti tumbuh. Iman saudara akan grow up, naik, bangkit. Dan itu yang Tuhan mau saudara. Dan hasilnya apa saudara? Mazmur 91 ayat ke-14 sampai 16 ini adalah sebuah pengalaman pribadi yang pernah kami alami dengan Ibu Ik. Ketika kami lagi mengurus nyanyian Indonesia 3 tahun yang lalu saudara. Tiba-tiba ayat ini muncul di tengah kegalauan kami terhadap rentang waktu pelaksanaan nyanyian Indonesia yang pada waktu itu sampai hari itu masih belum ada jawaban, atau artinya masih belum ada kejelasan yang cukup, terutama untuk biaya, kebutuhan dan segala macamnya. Kami takut, kami gelisah. Kenapa saudara? Karena ini urusannya menyangkut kepada istana. Dan ini satu pertanggungjawaban yang luar biasa. Sehingga pada waktu kegelisahan kami itu terjadi di tengah jalan, ketika saya lagi bawa kendaraan, ibu ini sebelah, tiba-tiba dia nangis. Kenapa? Tiba-tiba handphonenya itu muncul ayat ini saudara. Seolah-olah Tuhan memencet handphonenya itu untuk suruh baca. Dan yang luar biasa, di ayat ini langsung di blok yang dengan warna yang berbeda. Nah, ketika dibaca Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat 16, wah kami nangis. Seolah-olah Tuhan katakan, kenapa engkau gelisah anakku? Bukankah aku yang ada bersama dengan engkau selama ini sanggup untuk memberikan pertolongan? Dan saudaraku, 3 hal ini menceritakan. Yang pertama itu dikatakan begini, orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, yang jelas kata Tuhan, aku pasti akan memberikan perlindungan. Yang setuju dan percaya katakan amin saudara. Saudara dekat dengan Tuhan, hati saudara melekat kepada Tuhan, sudah pasti Tuhan pasti melindungi kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Saudara bisa lihat kiri dan kanan yang ada di rumahmu, jaminkan keluargamu bahwa kalau kita dekat Tuhan, perlindungan Tuhan pasti terjadi. Yang pertama. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat 15,
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Berapa banyak bahan-bahan doa yang saudara sudah naikkan di hadapan Tuhan? Berapa banyak bahan-bahan doa atau jam-jam doa yang saudara sudah keluarkan di dalam kehidupanmu dalam bentuk pelayanan? Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, ketika ia berdoa, maka Tuhan mau menjawab doanya. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Dan ini sesuatu yang menarik. Kenapa, saudara? Karena bukankah kita punya keinginan kalau kita berdoa, kita pengen dong Tuhan jawab kami, Tuhan. Jangan doa kami ini seperti mantul, nggak tembus sampai ke sorga, seperti terhalang dan segala macam. Kita pengen Tuhan, ketika kami berdoa, Tuhan mau menjawab doa kita. Berapa banyak yang mau mendapatkan jawaban doa dari Tuhan? Boleh angkat tangannya? Saya pengen lihat saudara. Wah, saya bisa lihat secara iman saya bisa lihat tangan-tangan saudara yang terangkat. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Panjang umur itu berbicara tentang waktu, ya, dimana waktu atau usia kita, saudara, ya. Ada manusia usianya itu pendek, ada yang sedang-sedang saja, tapi juga dikatakan ada yang usianya itu panjang. Tapi saya di sini mendapatkan begini, saudara, bahwa dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan jamin begini, dalam seumur hidupnya akan memperoleh kepuasan ilahi yang berjangka panjang, saudara. Saudara alami nggak kira-kira bahwa saudara itu setiap hari itu bisa mengecap kebaikan Tuhan, ya? Saudara bisa menikmati Tuhan. Saudara juga bisa seolah-olah Tuhan itu nggak jauh-jauh dari kita. Apapun yang kita lakukan, seolah-olah Tuhan bersama dengan kita. Nah, ini sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kita. Engkau akan dibuat puas dengan kepuasan ilahi yang berjangka panjang. Haleluya. Saya percaya hari ini Tuhan sedang memberikan opsi tawaran kepada kita. Apakah saudara mau menjadi orang yang biasa-biasa saja dalam bagian hidup saudara, atau sekedar baik, atau sangat baik? Pilihan itu ada di dalam keputusan saudara. Hari ini, mari saudara, berapa banyak di antara saudara yang sepakat, yang setuju dengan firman Tuhan ini, bisa lambaikan tangan? Seumur hidup ku sembah Kau Tuhan saja. Seumur hidupku ku sembah
Mari saudara, lupakan sejenak penilaian pribadi yang mungkin selama ini engkau terlalu sibuk. Engkau berpikir engkau bisa, gak perlu Tuhan, gak perlu bimbingan Tuhan atau arahan Tuhan. Ayo kita perlu berubah. Dan hari ini kita percaya kuasa Tuhan akan memulihkan cara hidup kita, sehingga saudara bisa memilih bagian yang terbaik yang Tuhan berikan ini, dan tidak akan diambil lagi dari hidup kita. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin. Saudara, hari ini kita yang ada di tempat ini melalui ibadah doa dan puasa, apapun pergumulan saudara, apapun persoalan saudara, kita tahu bahwa Tuhan mau menjawab kita melalui seruan doa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama akan berdoa. Nanti Ibu Esther yang akan memimpin kita di dalam doa siapa ini bersama-sama. Katakan sekali lagi, seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan. umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan setiap hari. Amin. Dan kami katakan kasih setia-Mu selalu baru setiap hari ya Tuhan. Kami sepakat Tuhan Yesus berkata siang hari ini, kami mau menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Kami mau mengambil yang terbaik dalam hidup kami. Duduk di kaki Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi arahan dan tuntunan Tuhan, sehingga kami pengikut-pengikut-Mu berbeda Tuhan. Kami tampil beda. Ada berkat khusus yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini juga kami sepakat berdoa dengan umat-umat-Mu. Kami mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini bangsa kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih sampai hari ini bangsa kami digenggam oleh tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini akan dikerjakan oleh Tuhan sendiri perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Dari tempat ini kami mengangkat tangan kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan seluruh menteri-menteri yang ada, kepala daerah di 34 provinsi. Tuhan, Engkau yang mempercayakan mereka, Engkau yang memimpin mereka, Amen. Engkau yang menuntun mereka Tuhan.
mereka untuk melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Amin. Sehingga masa kepemimpinan mereka Tuhan, ada hal-hal yang baru yang mereka lakukan untuk kemajuan negeri ini Tuhan. Beri hikmat, kebijaksanaan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam surga, Tuhan berkati juga Tuhan kota kami, Kota Padang. Tuhan memberkati provinsi kami Sumatera Barat. Tuhan berkati dengan karya Tuhan yang luar biasa. Dengan kehadiran gereja-gereja-Mu yang ada di Sumatera Barat ini, maka terjadi penuaian jiwa-jiwa yang terbesar, yang terakhir sebelum Yesus datang. Terima kasih Bapa. Khususnya Tuhan kami berdoa untuk gembala kami yang ada di pusat. Kami berdoa untuk Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Terima kasih juga untuk Bapak Wakil Hamba-Mu dan seluruh keluarga besar mereka, bahkan seluruh karayon yang ada di bawah pembinaan Hamba-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memakai mereka, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan kepada mereka pesan-pesan Allah yang akan disampaikan buat banyak orang, sehingga akan banyak orang yang akan dituai dengan pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Khususnya kami berdoa untuk gembala kami yang ada di Rai 19. Terima kasih untuk Bapak Johan Makmur dan Ibu Rebeka. Terima kasih Tuhan untuk keempat anak hamba-Mu dan kedua cucu, kedua menantu. Kami percaya anugerah Tuhan yang memampukan mereka untuk terus melayani Tuhan. Karya-karya yang hebat, perkara-perkara yang dahsyat akan menyertai pelayanan mereka. Hamba-hamba-Mu ini sehat, kuat, akan mengalami anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Ketiga wakil gembala dan seluruh pelayan-pelayan jemaat juga diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kami mengangkat tangan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang terisak di Raya 19. Kami berdoa dari ranting, di cabang dan di pusat ini, semua kuat, semua mengalami janji Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Apapun permasalahan mereka yang mereka hadapi hari-hari ini, ketika kami dekat dengan Tuhan, perjalanan kami tidak mengalami kemunduan, tapi jalan-jalan yang baru sedang Engkau bukakan buat kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan untuk Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara semuanya yang ada di rumah-rumah atau dimanapun saudara berada, berkat-berkat khusus yang Tuhan berikan untuk mendapatkan bagian yang terbaik dari hidup kita ini, Tuhan sedang ajarkan kita dan kita mau mendapatkannya. Amin saudara. Nah mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita dan bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Salam smart. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah.